kasih. Kami bilang kami Tuhan Yesus. Kami buka hati kami saat ini Tuhan. Kami menolong terus Engkau berkuasa dalam hati kami saat ini Tuhan Yesus. Menghadap Yesus kami Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak sanggup melakukan apa-apa. Maka bukakan kami Tuhan. Tuntunkan kami Bapa. Maka hidup kami selalu sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Bapa. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kau seringkali kami meninggalkan Engkau Tuhan. Namun Kau tak melindungi kami Bapa. Kau tak menyertai firman kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami nantikan Engkau yang kudus. Mengalir tempatnya Tuhan. Mengalir tempatnya Tuhan Yesus. Ini hati kami Bapa. Penuhi hati kami Tuhan. Yesus. Dan kau melihat antara yang terangkat seperti yang siap di dalam Engkau Tuhan. Jamah hati kami Tuhan Yesus. Jamah hati kami Roh Kudus. Penuhi hati kami Tuhan. Supaya betul Engkau dalam firman kami Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini hati kami menantikan Engkau Tuhan. Dalam kemuliaan yang kudus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah kuasa. Dalam kemuliaan yang kudus, kami nantikan Engkau ya Tuhan. Nantikan Engkau,
menolak kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan atas kerjaan bersama kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami memuji Kau saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus ya siap Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Dengan Tuhan bagi Tuhan Yesus. Bersama kita bersyukur bagi Tuhan. Sebagai Tuhan bagi setiap kita. Kapan Anda bagaimana dari suku mana? Di dalam Yesus kesembuh saudara. Haleluya.
Kita telah memuji Tuhan. Firman Tuhan saat ini yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang terkasih, Evangelis Samahiu. Itu masih hati kita saat ini, agar hati kita siap dan tabur dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami yang tertuju padamu saat ini Tuhan. Hati kami siap ditabur dengan firman Allah. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu.
kita berdoa. Ini kerinduan kami, Bapa di surga, kami sembah Engkau di dalam Tuhan Yesus, untuk menyenangkan hatimu pagi hari ini, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat pengagungan kami atas Engkau Tuhan Yesus pagi hari ini. Karena Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kuasa-Mu tiada tertandingi, bahkan kuasa-Mu tiada tara yang ada di tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah penolong, Allah penyelamat, Allah yang memberikan kepastian, jaminan keselamatan bagi kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus, kalau kami sehat, kami kuat, kami boleh kembali beribadah pagi hari ini. Itu semata-mata karena campur tangan Tuhan. Itu semata-mata karena Engkau masih berkati kami sehat, Engkau masih berkati kami kuat untuk melangkah, kuat untuk berjalan. Sebab itu kami bersyukur atas anugerah yang besar ini bagi kami, di mana kami boleh ada bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ketika Engkau diagungkan, Engkau ditinggikan, ketika Engkau disenangkan Tuhan Yesus, maka ada kuasa yang bekerja di dalam hidup kami. Sehingga hari ini yang letih lesu, yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Yang hari ini mengalami banyak masalah pergumulan, Engkau berikan jalan keluar. Sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang mengandung janji. Karena janji firman-Mu, apabila kami beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, Engkau jauhkan penyakit dari tengah-tengah kami. Maka diberkatilah semua kami pagi hari ini. Engkau menguduskan setiap kami Tuhan Yesus, supaya kami layak berkenan di hadapan-Mu. Kuduskan setiap kami yang melayani, jemaat Tuhan yang hadir. Semua kami ada di ruangan ini, kami dikuduskan dengan darah-Mu, kami disucikan dengan kuasa darah-Mu, kami disucikan dengan kuasa firman-Mu. Sebab itu mari Roh Kudus ambil alih ibadah kami, pemberitaan firman, dan Roh Kudus yang mengendalikan, menguasai jalannya pemberitaan firman. Hamba yang Engkau utus percayakan pagi hari ini, mari kuduskan setiap kata, setiap kalimat yang hamba ucapkan, hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kau kuduskan Tuhan Yesus firman-Mu yang akan disampaikan, sehingga benih firman itu jatuh di tanah hati kami yang paling dalam, yang subur, sehingga benih itu boleh bertumbuh, berakar kuat, dan juga berbuah lebat. Sehingga dimanapun kami berada, maka hidup kami jadi terang, hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Pakai hamba-Mu jadi sarana berkat-Mu pagi hari ini. Kuduskan tubuh jiwa roh hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tempat ini kuasai dengan atmosfer surgawi. Kami percaya malaikat surga berkemah jaga tempat ini. Segala apa yang coba dirancang setan mencuri benih firman Allah, mengganggu jalannya ibadah kami, semua kami usir, kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Kau tidak berkuasa di tempat ini, karena hanya hadirat Tuhan saja yang ada di tempat ini. Kuasa-Mu Roh Kudus mengambil alih semua atmosfer ada di tempat ini, mengambil alih hati kami, sehingga hidup kami diberkati. Jemaat Tuhan yang hadir hari ini diberkati lewat kebenaran firman, lewat hidup kami, maka terang Kristus bercahaya. Orang melihat setiap perbuatan baik yang kami lakukan, dan mereka mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama yang siap dengar firman Allah katakan amin. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saya sapa kita semua pagi hari ini. Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di Gereja Tiberias Gedung Futsal 1 Jalur. Sangat berbahagia pagi hari ini boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, juga dengan teman-teman pelayanan. Ini menjadi hari spesial. Kenapa kita membuat waktu ini jadi indah? Karena ada bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Berikan waktumu yang spesial Bapak Ibu Saudara. Berapapun kita hadir hari ini, saya mau sampaikan bahwa Allah melihat hati kita. Ketika hati kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka janjinya ya dan amin. Pagi hari ini saya mau sampaikan satu topik firman Tuhan, bahwa Allah berjanji, Dia menepati. Apa Bapak Ibu Saudara? Allah berjanji dan menepati. Allah berjanji dan menggenapi. Kalau manusia berjanji belum tentu bisa ditepati.
Kalau manusia berjanji belum tentu bisa janjinya itu terrealisasi, Bapak Ibu Saudara. Itu manusia. Makanya pagi hari ini saya mau sampaikan bahwa dari pihak Allah, Dia adalah Allah yang setia. Bagian Allah Dia setia. Bagian Allah Dia adalah Allah yang kudus. Bagian Allah Dia adalah Allah yang sempurna. Yang tidak sempurna adalah manusia. Yang tidak setia adalah bagian manusia. Itulah kita Bapak Ibu Saudara. Dari pihak Allah, Dia adalah Allah yang kudus. Dia punya standar nilai yang luar biasa. Umat Tuhan harus juga mengikuti standar itu. Tanya hari ini saya mau sampaikan bahwa Allah kalau berjanji, janjinya ya dan amin. Janjinya ditepati. Berbeda dengan janji manusia. Bapak Ibu Saudara, saya pernah melihat ada satu kasus. Orang ini datang ketika dia lagi bermasalah, dia sulit, dia susah. Nah, umumnya manusia kalau mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, Bapak Ibu Saudara, dia bisa berbicara, apapun dia bisa jual, termasuk nama Tuhan pun dia bisa jual. Betul apa betul? Ada satu kasus ini Bapak Ibu Saudara, dia datang ke seseorang ini dan saya tahu kasusnya. Dia coba dengan semua apa yang dia alami. Dia katakan bahwa dia sedang membutuhkan uang. Ketika itu hari Sabtu Bapak Ibu Saudara. Hari Sabtu dia pinjam uang. Pokoknya saya akan bayar hari Senin. Pakai bawa nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Seringkali untuk menggolkan apa yang jadi keinginannya, Tuhan bisa dia bawa-bawa. Sampai kisah dan tahun-tahun itu hari Senin untung tidak pernah habis. Haleluya. Di sini tidak ada. Ini tahu di luar sana. Kalau banyak. Makanya kalau berjanji, apalagi janji itu tidak bisa ditepati, jangan pernah berjanji. Amin. Karena itu akan membuat hidupmu sulit. Lebih baik orang open case atau apa adanya kita bicara Bapak Ibu Saudara. Kalau sedang membutuhkan, katakan sekarang saya sedang membutuhkan. Saya punya kesulitan keuangan. Saya sedang sulit dalam banyak hal. Sampaikan Bapak Ibu Saudara. Dan satu hal yang saya mau katakan hari ini, Yesuslah sumber dari jalan keluar. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, toko ini memang tidak dijelaskan panjang lebar, tapi dari setiap perkataannya luar biasa. Ada beberapa toko yang saya pelajari, itu perkataannya sangat berkuasa. Walaupun perbuatannya ternyata tercatat, orang ini dalam setiap apa yang dia ucapkan itu harus ada upah. Dia ditugaskan untuk mengutuk. Dia ditugaskan untuk apapun yang dia ucapkan itu pasti terjadi. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau setiap perkataannya itu bisa terjadi. Untung di dalam dunia ini masih ada yang kontrol, dikendalikan oleh Tuhan. Kalau tidak, maka apa yang dia ucapkan itu bisa berbahaya buat orang lain juga. Nah, ini yang terjadi. Kita akan belajar satu toko ini, dan ada banyak toko yang mulutnya itu penuh kuasa. Dan saya juga percaya, imani setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus, mulutnya juga diberi kuasa. Katakan amin. Makanya jangan pernah sia-sia, jangan pernah kita gunakan mulut kita untuk hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan ini, Bilangan 23 ayat 19, dengan judul bahwa Allah berjanji dan menggenapi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau Allah berjanji dia pasti genapi. Sampai ayatnya yang ke-26. Ini adalah peristiwa ketika Raja Moab, dia sangat ketakutan melihat umat Israel keluar di tanah Mesir. Apapun yang dihadapi dia libas habis semuanya. Sehingga Raja Moab akhirnya dia menggunakan seseorang. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, ternyata perjanjian baru mencatat bahwa orang ini juga termasuk dalam kategori nabi. Nabi itu punya fungsi adalah menyerukan apa yang jadi suara Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Itulah nabi fungsinya. Sehingga orang-orang ini spesial Bapak Ibu Saudara, punya jabatan nabi itu spesial. Dan Alkitab catat dia punya kuasa luar biasa di perkataan. Mari baca sama-sama 23 sampai 26. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? 20.
Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya, dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapa mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Katakan amin. Penting Bapak Ibu Saudara, segala apa yang firman Tuhan kita dengar, maka kita harus melakukan. Ini adalah peristiwa Raja Moab. Dia mulai gentar, takut menghadapi umat Israel. Ternyata ada satu pribadi ini di zaman itu yang mulutnya itu berkuasa. Kalau dia mengutuk, maka orang yang dikutuk itu pasti akan mengalami pergumulan masalah. Pasti dia akan mengalami situasi kondisi yang tidak baik. Ini seorang Bileam, tapi Alkitab katakan dia melakukan banyak yang jahat. Upah yang dia terima, pokoknya penting diupah, pasti dia akan lakukan. Tapi untuk kasus ini Bapak Ibu Saudara sangat berbeda. Bahwa ada umat Israel yang dengan tangan yang begitu kuat, mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Makanya Allah membatasi setiap apa yang dia ucapkan. Jangan sampai kutuk ini keluar. Maka Allah jumpai dia lebih dulu. Bapak Ibu Saudara, ada toko-toko, ada beberapa toko yang perkataannya itu bisa menghentikan matahari. Yosua contohnya Bapak Ibu Saudara, dia bisa menghentikan matahari. Elia bisa menahan hujan. Walaupun orang-orang ini adalah orang-orang biasa, kata Alkitab, sama seperti kita. Kan hari ini kita punya status itu luar biasa, umat Israel rohani. Bukan umat Israel secara daging, lahir langsung dari keturunan Israel, tidak. Tapi saudara dan saya yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita punya kedudukan status yang sama. Sehingga Bapak Ibu Saudara coba lihat ayat 21. Sebagai umat Israel, maka hal-hal ini yang dijanjikan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, umat Israel tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Artinya hidup mereka Bapak Ibu Saudara dalam pemeliharaan Tuhan luar biasa. Tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Inilah janji Tuhan. Makanya janji yang pernah dia ucapkan harus dia tepati. Bahwa apa yang sudah keluar dari setiap perkataan Allah tidak bisa ditarik, tidak bisa dibatal. Makanya ketika Allah melihat bahwa ada orang ini yang perkataannya bisa menggoncang surga, yang bisa membuat segala sesuatunya berubah, maka Allah sendiri menahan supaya Bileam tidak mengucapkan kata-kata kutuk buat umat Israel. Nah inilah dari pihak Allah Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang pincang. Kalau hari ini Anda sedang merasakan pincang, ya kan? Pincang kan bukan hanya secara jasmani, pincang secara ekonomi juga bisa Bapak Ibu Saudara. Pincang secara rohani. Kalau dulu masih belum diberkati, mungkin janji dengan Tuhan, kalau kita sudah diberkati, maka kita akan melakukan A, melakukan B, melakukan C. Itu janji manusia. Tapi ketika semuanya sudah berubah diberkati, maka boro-boro Bapak Ibu Saudara ya. Itulah manusia. Tidak ada kepincangan di keturunan Yakub, di keturunan Israel. Tidak ada dilihat kesukaran. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara di semua tempat alami kesukaran, maka ini janji Tuhan. Sebagai umat yang percaya, Israel rohani, saudara dan saya, maka tidak ada kepincangan.
Hanya hari ini perhatikan baik hidup kita, apakah kita benar-benar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Bileam saja akhirnya dia katakan, aku harus mengatakan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Siapa Bileam? Kita bisa lihat di dalam Bilangan 22 ayat 56. Coba kita mundur dulu ke belakang. Betapa orang ini luar biasa di zamannya. Dia luar biasa, digunakan orang menjadi orang upahan. Kalau kita tidak suka dengan orang ini, pakai Bileam. Kalau Bileam kutuk, Bapak Ibu Saudara, mau dikutuk jadi apa pasti terjadi. Haleluya. Sama-sama baca, 2-3. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk dia kena kutuk. Jadi inilah Bileam, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian baru 2 Petrus 9 kita baca sebentar, bahwa ternyata dia termasuk juga seorang nabi. Nabi itu artinya dia memberitahukan hal-hal yang rahasia yang tidak diketahui oleh umum. Nah, perkataannya penuh berkat. Kalau dia katakan berkat, berkat yang terjadi. Dan ini sangat diketahui oleh Raja Moab, Balak namanya. Sehingga dia menggunakan orang ini untuk apa? Untuk mengutuki umat Israel. Tapi saya mau katakan bahwa umat ini yang keluar, apapun kondisinya, tetap dia dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Hanya kalau Allah sudah berjanji, dia pasti menggenapinya. Dia Allah Immanuel, Allah menyertai kemanapun kita berada. Maka sebelum dia mengutuk, Allah jumpai Bileam ini, ayat 12, kita loncat langsung. Jadi Bapak Ibu Saudara, umat Israel ini adalah umat yang spesial. Haleluya. Nanti di sesi 2 Bapak Ibu Saudara, semua apa yang dijalani umat Israel itu jadi peringatan buat kita hidup di akhir zaman ini. Apa sih yang dilakukan umat Israel? Mereka gagal, mengalami banyak kesulitan. Gagal mereka mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Nanti sesi 2 saya mau lanjut dengan firman itu. Tapi hari ini kita mau lihat bahwa Allah kalau sudah berjanji, Bapak Ibu Saudara, dia pasti genapi. Dia Allah Immanuel. Sama-sama kuat baca 2-3. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Jadi kalau Allah sudah turunkan berkatnya kepada umat Israel, tidak ada yang bisa menghalangi itu. Termasuk saudara dan saya. Kalau Allah sudah membuka pintu berkatnya, kalau Allah sudah membuka hal yang baik buat kita, tidak ada yang bisa tutup. Wahyu 3 ayat 7-8 katakan, kalau Allah sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau Allah sudah menutup, biar menangis air mata darah, tidak akan terbuka, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini jadilah pribadi-pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan. Karena Allah kita kudus, Bapak Ibu Saudara. Kita harus punya nilai yang sama. Kita diciptakan sama, mulia, berbeda dari ciptaan yang lain. Manusialah satu-satunya ciptaan Allah yang berbeda dari ciptaan yang lain, segambar seperti Allah. Allah tidak ciptakan pohon segambar seperti Dia. Allah tidak ciptakan hewan. Allah tidak ciptakan yang lain-lain, Bapak Ibu Saudara, untuk segambar seperti Allah. Kitalah manusia yang diciptakan segambar seperti Allah, memiliki kemuliaan. Amin. Walaupun Allah kita adalah Allah yang setia, bagian tidak setia itu manusia. Tetapi buat Allah, Dia adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau mau setia, betul-betul setia. Kalau mau hidup kudus, benar-benar mau hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak boleh abu-abu. Karena kalau abu-abu atau setengah-setengah atau suam-suam kuku, Alkitab katakan akan dimuntahkan. Nah, bersyukur kita Bapak Ibu Saudara, jadi umat Israel menerima semua karya-karya Tuhan, termasuk perjamuan kudus ini, yang seringkali jadi pertentangan, seringkali menjadi sulit untuk dijelaskan, Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus. Padahal sudah jelas-jelas, barang siapa makan tubuhku, minum darahku, aku tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam aku.
Amin. Hanya Bapak Ibu Saudara, kalau dia sudah tinggal di dalam kita, maka hal-hal besar pasti terjadi. Karena kita adalah umat Israel yang sudah diberkati, yang sudah dimeteraikan. Apalagi kita terima tubuh dan darahnya, dimeteraikan, jadi warga surga yang penuh kuasa. Jadi Tiberias ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita setia, kita taat untuk beribadah, terima tubuh dan darahnya. Karena di akhir zaman ini nanti Bapak Ibu Saudara, bahwa orang akan kejar ini, minyak urapan pasti akan dikejar orang. Tadi malam kami diundang untuk melayani mengurapi satu tempat Bapak Ibu Saudara. Karena informasi dari orang yang datang ke rumah makan itu, bahwa di tempat itu sepertinya ada sesuatu yang auranya bisa bikin bulu kuduk merinding Bapak Ibu Saudara. Bulunya wadang berdiri. Makanya orang diundang ke sana untuk mengurapi. Saya katakan bahwa minyak urapan itu sarana khusus. Kenapa dia jadi sarana khusus? Karena minyak urapan dipakai yang pertama di zaman perjanjian lama adalah mengurapi kemah suci. Untuk apa kemah suci itu diurapi? Efek daripada pengurapan itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan maka kemuliaan Allah turun di kemah suci. Ternyata minyak urapan juga bisa menghadirkan kuasa itu, menghadirkan yaitu Roh Kudus untuk menaungi hidup kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, Daud menjadi orang yang berhasil dalam segala hal karena dia diurapi. Katakan amin. Jadi pengurapan minyak itu hari-hari ini sedang dicari, diburu Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang tidak beribadah di tempat kita ini, tetapi di luar sana mereka memburu minyak urapan. Betul apa betul? Ya, jemaat-jemaat kan semua diminta minyak urapan. Sampai ada tadi malam, kemarin sore ada satu jemaat yang juga hadir hari ini, Bapak Ibu Saudara, diminta. Setiap saat diminta, sampai akhirnya dia katakan sekali-sekali kok datang. Haleluya. Orang banyak tahu Bapak Ibu Saudara, tapi untuk setia dia berjumpa dengan pribadi kudus itu, Yesus Kristus, masih 2 kali dia berpikir. Tapi dia tahu bahwa minyak urapan itu ada kuasa. Jadi minyak urapan di dalam perjanjian lama itu dipakai sebagai penguduskan kemah suci dan semua peralatannya. Juga minyak urapan itu dipakai untuk memeteraikan Bapak Ibu Saudara, memeteraikan imam untuk memiliki jabatan imam, memangku jabatan imam, maka ada pengurapan minyak. Makanya saudara dan saya dikatakan imamat yang rajani. Imam dan raja ini menerima pengurapan yang sama. Makanya Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kondisi kita biasa-biasa, tapi saya mengatakan kita adalah orang-orang yang diurapi. Pengurapan itu hanya menyasar orang-orang ini, imam, raja, dan tempat yaitu kemah suci. Nah, saudara dan saya adalah baitnya Allah. 1 Korintus 3:16. Kita adalah bait Roh Kudus, senantiasa diurapi, maka kemuliaan Allah itu ada. Jadi jangan heran di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 89 dikatakan minyak zaitun itu dipakai untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Amin. Makanya saudara dan saya diurapi mulia. Dan tokoh-tokoh Alkitab akhirnya bisa mengakui bahwa mereka itu diurapi, maka kemenangan diterima. Mazmur 20 ayat 7. Ini contoh Daud saja Bapak Ibu Saudara. Jadi firman sudah diberitakan, saudara dan saya di akhir zaman yang ada minyak dan anggur tidak diusahakan. Dari pihak Allah itu jelas bahwa dia sudah janjikan, maka janjinya pasti ditepati. Yang tidak bisa ditepati itu hanyalah janji manusia. Walaupun tidak semua, ada juga manusia yang berjanji tetap dia tepati. Amin. Apalagi yang di sini semua sudah diubahkan Tuhan. Pengerja amin. Haleluya. Ya, jemaat juga. Jadi hari ini yang hadir, jadilah pribadi yang ucapannya dan perbuatannya itu sejalan. Perkataannya dan perbuatannya sejalan. Untuk berkat saya mengatakan bahwa Allah kita cukup untuk memberkati kita. Karena dia Allah Immanuel. Matius 1 ayat 23 dikatakan dia adalah Allah Immanuel. Artinya Allah yang akan menyertai kita. Sampai kapanpun hidup kita pasti disertai oleh Tuhan. Makanya jadilah pribadi-pribadi yang diurapi Tuhan yang luar biasa. Daud Bapak Ibu Saudara, kenapa dia sangat diberkati? Kenapa dia berhasil? Karena dia disertai. Umat Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa dia mengalami semua berkat Tuhan? Karena dia disertai. Makanya hari ini minta penyertaan Tuhan dalam segala aspek. Dalam keluarga, dalam rumah tangga,
minta penyertaan Tuhan. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara semakin sulit, semakin sukar. Beberapa hari yang lalu saya dengan Maitua diundang untuk pelayanan. Ada seorang nona-nona itu mengalami banyak hal yang sulit dalam hidupnya. Kalau saya perhatikan, dia menginginkan sesuatu yang baik, tetapi sepertinya dia terikat dengan sesuatu yang buruk, tidak bisa keluar. Saya katakan tuh, kasus ini bisa jadi orang-orang zaman sekarang masih menggunakan ilmu-ilmu hitam, kuasa kegelapan, jimat-jimat. Tapi Alkitab tadi jelas katakan umat Israel tidak mempan untuk mantra-mantra, jimat-jimat. Amin. Harusnya tidak mempan. Coba kita lihat tadi, Bilangan 23 ayat 23. Harusnya ini yang jadi bagian kita. Umat Israel itu tidak mempan diguna-guna. Kami melayani berapa hari lalu ya? 2 hari lalu ya Pak Ronald ya. Itu Bapak Ibu Saudara, orang yang tadinya tidak suka kok menjadi suka. Itu kan pasti ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Tadinya dia tidak suka dengan laki-laki itu, kok tiba-tiba jadi suka. Makanya nona-nona hari ini hati-hati, tetaplah kuat berdoa, karena ternyata kalau cinta ditolak, dukun bisa bertindak. Haleluya. Ya, kalau cintanya ditolak, kalau stok perempuan cintanya ditolak masih jarang dengan dukun. Tapi kalau laki-laki yang ditolak, hati-hati. Dia akan gunakan cara untuk bagaimana dia bisa memikat pujaan hatinya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ditolak cintanya, dukun bertindak. Baca kuat ayat ini. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Haleluya. Tidak mempan. Nah, kalau dia mempan berarti ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Makanya Bapak Ibu Saudara, belum didoa sudah manifestasi ini nona ini. Bisa ada kemungkinan karena kuasa kegelapan menguasai. Karena cinta ditolak, tiba-tiba dia bisa berbalik arah dan menjadi suka. Dan akhirnya dikendalikan oleh kuasa-kuasa ini. Ternyata kuasa doa, kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan bagi kita. Tidak mempan. Karena orang sangit kalau dia mulai supi saki atau buku-buku saki, selalu yang disalahkan setan. Ya kan? Kalau mulai ada kelemahan tubuh, yang bahayanya sekarang Bapak Ibu Saudara, orang boleh tunjung-tunjung tangan lagi. Ini kan bisa berbahaya, bisa masuk ke tindakan hukum. Apalagi berhubungan dengan kuasa kegelapan tidak bisa dibuktikan, tidak ada pembuktian, tidak bisa dibuktikan. Makanya hati-hati, jangan sampai memang dia kok makan terlalu berlebihan, maka asam urat naik. Makan stok terlalu berlebihan, maka kolesterol tinggi. Mulailah ada kekurangan dengan fisiknya. Kasihan orang lain yang jadi sasaran, dia sana kos lembeknya. Ya kan? Kamu gitu orang sangit. Cari gampang. Padahal yang ada memang dia makan terlalu berlebih-lebih. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara ingat baik, ini janji Tuhan, tidak ada mempan. Jangan sedikit-sedikit tali bagu, sedikit-sedikit tetangga 11 toko hanya asukan. Itu. Sedikit-sedikit, jangan-jangan kita mengkantor sana ada peliru pas mulai naik DP jabatan kong dia setiop-tiop lagi. Tidak mempan Bapak Ibu Saudara. Imani ini. Tidak mempan di mantra, tidak mempan untuk disantet. Kan hari ini kuasai hidup kita. Perkataan itu yang paling utama Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah mengucapkan kata-kata yang jahat. Karena Bileam saja mulutnya ada kuasa. Yosua mulutnya ada kuasa. Elia mulutnya ada kuasa. Nanti catat saja, atau kalau masih ada waktu boleh kita buka ayat-ayat itu. Ada 3 tokoh yang minimal saya temukan perkataan mereka itu berkuasa dan sangat luar biasa, mampu mempengaruhi alam. Ini berarti karena orang-orang ini memang disertai oleh Tuhan. Contoh Yosua 10 ayat 12. Coba kita baca cepat saja karena masih ada kesempatan 5 menit. Jadi bukan cuma Bileam Bapak Ibu Saudara perkataannya berkuasa. Sama-sama baca kuat. 2, 3. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan
menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. 13. Maka berhentilah matahari. Bayangkan saja matahari bisa tunduk, bisa dengar perkataan manusia, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Perkataannya bisa kuasai alam, Bapak Ibu. 14 terakhir. Sama-sama kuat baca. 2, 3. Belum pernah ada hari itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Tuhan berperang, Bapak Ibu Saudara. Hari ini ada COVID, hari ini ada kesulitan ekonomi. Kalau kita disertai oleh Tuhan, pasti kemenangan Dia berikan. Amin. Ternyata ditemukan bahwa orang Israel berperang, Allah yang turut berperang. Bukan cuma santet yang tidak mempan, bukan cuma guna-guna, karena ada penyertaan Tuhan. Tokoh yang lain, Bapak Ibu Saudara, kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Siapa dia? Elia. Ayat-ayat ini sudah banyak kali dibahas sebenarnya, tapi mengingat saja buat kita bahwa perkataan kita perlu dijaga. Baca kuat. 2, 3. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan 3,5 tahun alam bisa dikendalikan, tidak turun hujan, Bapak Ibu Saudara. Nah, buat kita orang percaya, Alkitab katakan bahwa perkataan kita juga ada kuasa. Katakan amin. Nah, untuk melihat hari-hari baik, Alkitab katakan jaga mulutmu, jaga lidahmu dari yang jahat. 1 Petrus 3 ayat 10. Bagian kita orang percaya, bukan cuma orang-orang di perjanjian lama yang diberikan kuasa. Saudara dan saya pun diberikan otoritas itu. 1 Petrus 3 ayat 10. Sama-sama baca kuat. 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau mau melihat hidupmu baik hari ini, melihat besok hidupmu baik, lusanya baik, 1 minggu itu baik, 1 bulan itu baik, 1 tahun itu baik, maka rahasianya adalah menjaga lidah. Amin. Hanya saya pernah sampaikan, ada 1 orang yang dilayani, Bapak Ibu Saudara, saya katakan torang ini bukan dukun, torang ini juga bukan Tuhan, torang hanya bisa menyampaikan bahwa hari ini engkau di hadapan Tuhan, kalau engkau beriman, kalau engkau percaya, sakitmu disembuhkan. Ketika engkau ikrarkan itu, hari ini saya sembuh, 5 menit berikut kalau torang sunya tidak ada, kalau ada tetangga yang datang tanya, bro bagaimana, sobae, kau ngana bilang masih ada, masih barasa, namanya akan jadi mujizat. Ya kan? Kadang-kadang kan mujizat bukan Tuhan nyana bikin, Bapak Ibu Saudara. Kita sendiri yang membatalkan apa yang sudah kita ucapkan. 5 menit sebelumnya ucapkan, Tuhan saya percaya hari ini saya sembuh. Orang belum sampai di rumah, Bapak Ibu Saudara, datang tetangga, kok bagaimana bro? Ya masih barasa, ya akan terjadi apa-apa, Bapak Ibu Saudara ya. Karena apa yang kita doa itu harus kita imani sudah terjadi. Jadi jaga ucapan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau mau hidup kita diberkati, katakan hari ini saya diberkati, besok pun saya diberkati. Tapi kalau hari-hari Anda katakan hari ini sulit, besok sulit, tidak pernah akan alami mujizat. Amin. Kelihatannya sepele, kelihatannya sederhana, tapi saya mau katakan sangat penting. Kalau hari ini kita mulai dengan bersungut, mulai dengan mengeluh, siapa susah hari ini? Saya mau katakan umat Israel di padang gurun saja tidak ada apa-apa kehidupan yang bisa dipelihara oleh Tuhan. Amin. Elia yang hanya menunggu burung gagak datang kirim makanan saja bisa. Bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Karena kalau Allah berjanji, Dia setia untuk menggenapinya janji-janjinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia. Jangan pernah dari ucapan kita ada yang jahat. Jangan pernah dari ucapan kita ada yang menipu. Amin. Karena kalau kita lakukan ini, maka hidup kita pasti akan mengalami hal yang tidak baik. Hanya hari ini pergunakan waktu yang ada, tetap semangat,
Mungkin hari semakin sulit, hari-hari semakin sukar dialami manusia, tapi satu hal saya katakan, janji Tuhannya dan amin. Kalau Dia sudah menyertai kita, umat Israel rohani, dijanjikan oleh Tuhan kemanapun kau melangkah, aku Allah Israel, Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Kalau Allah menyertai Bapak Ibu Saudara, maka hidupmu pasti diberkati dengan kesuksesan. Sebagai ayat yang penutup, kita baca 1 Samuel 18 ayat 14. 1 Samuel 18 ayat 14. Ini tutup saja Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau Allah menyertai, pasti berhasil semuanya. Kuat baca, 2, 3. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah membaca, merenungkan bagian firman Tuhan, bahwa sesungguhnya apapun di alam ini semua dikendalikan oleh Tuhan. Setan sekalipun tidak berkuasa atas hidupmu kalau kau melekat di dalam Tuhan. Setan tidak berkuasa untuk mengganggu hidupmu kalau kau di dalam penyertaan Tuhan. Terbukti dari tokoh-tokoh ini, mereka menjaga perkataannya. Perkataan mereka itu ada kuasa. Bahwa semua tokoh-tokoh Alkitab ini yang kita baca hari ini, bahwa janji ini pun berlaku bagi saudara dan saya. Kalau kita sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya, maka apa yang mereka ucapkan ada kuasa, itu juga bisa terjadi bagi kita. Biar firman Tuhan pagi hari ini jadi perenungan, bahwa betapa lidah ini anggota kecil, kata Alkitab. Lidah ini hanyalah anggota kecil dari tubuh kita, tapi Alkitab katakan dia mampu megahkan perkara besar. Artinya hari ini ucapkanlah perkataan-perkataan berkat, karena sesungguhnya Allah sudah terlebih dahulu memberkati kita. Allah sudah terlebih dahulu mengucapkan janji-janjinya, bahwa sepanjang janjinya yang Dia ucapkan tidak pernah akan berubah. Manusialah yang berubah, tapi Allah tidak pernah berubah. Dia Allah setia. Maka hari ini buka hatimu Bapak Ibu Saudara, supaya hidupmu diubahkan Tuhan. Mulai hari ini belajarlah untuk percaya. Walaupun di masa-masa yang sukar hari-hari ini, di masa-masa yang sulit, orang mulai takut dengan sakit penyakit, orang mulai dilanda ketakutan dengan yang namanya keuangan, orang mulai ketakutan dengan yang namanya masa depan. Tapi hari ini saya mau beritahu, umat Israel dituntun dengan tangan yang kuat. Sorga lah yang bertindak atas umat Israel. Saudara dan saya adalah umat Israel rohani. Kita punya kuasa ada di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dia sudah berikan tubuh dan darahnya untuk kita nikmati, untuk kita bisa tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Itu artinya penyertaannya pun terus berlaku atas hidup kita. Maka hari ini kita harus punya iman dalam semua perjalanan hidup pasti berhasil. Sebagaimana Daud berhasil dalam segala yang dia lakukan, karena Allah menyertai. Hari ini saudara dan saya menerima tubuh dan darah Yesus. Yesus Kristus sendiri yang mau Dia tinggal di dalam kita. Itu artinya penyertaannya pun sempurna, sehingga dimanapun kita berada, kita pasti akan mengalami karya Tuhan yang luar biasa hebat. Diluputkan dari setiap resesi ekonomi, diluputkan dari segala yang jahat, sakit penyakit, diluputkan dari segala ilmu-ilmu hitam kuasa kegelapan. Karena janji Tuhan, umat Israel tidak mempan di santet, tidak mempan untuk ditenung. Maka hari ini imani itu Bapak Ibu Saudara. Setan sudah ditakutkan, sudah dikalahkan oleh kuasa darah dan roh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kebenaran itu yang kami pelajari. Biar janjimu, ya dan amin, janjimu menyertai hidup kami sampai selama-lamanya itu terjadi, tergenapi. Kami berjalan di dalam iman yang kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Meteraikan firman ini, kami imani bahwa umat Israel tidak akan pincang, umat Israel tidak akan mengalami kesukaran, umat Israel akan ada dalam penyertaan. Itu kata firman hari ini. Maka hari ini kami percaya juga hidup kami, ekonomi kami tidak akan mengalami pincang, ekonomi kami tidak akan mengalami kesukaran. Sebab itu kami mau berdamai dengan hamba Tuhan Yesus, berdamai juga buat diri kami sendiri,
Kalau Engkau dapati dalam hidup kami sampai dengan hari ini, banyak hal yang jahat kami lakukan, baik itu lewat perkataan kami, banyak hal yang jahat kami lakukan mungkin dengan pikiran kami, banyak hal yang jahat yang kami lakukan mungkin dengan perbuatan kami. Hari ini dengan kesadaran penuh kami datang sujud di hadapan. Ampuni Tuhan Yesus. Masing-masing kami hari ini, Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita berdoa. Katakan di hadapan Tuhan, ampuni Tuhan Yesus hamba-Mu. Ampuni hari ini Tuhan Yesus. Tidak ada banyak pelanggaran yang sudah saya lakukan, menyakiti sesama. Tidak ada pelanggaran yang saya lakukan, menyakiti orang-orang yang kami kasihi, baik suami, baik istri, anak-anak, saudara-saudara. Mungkin ada orang-orang yang kami sudah sakiti, baik di kantor. Hari ini kita ampun Bapak Ibu Saudara. Kita belajar untuk terus mengadakan perdamaian dengan Tuhan Yesus dalam segala hal. Tuhan Yesus, kalau hari ini ada orang-orang rekan-rekan sepelayanan yang kami lakukan yang tidak baik, ampuni kami Tuhan Yesus. Baik pengerja dengan jemaat, jemaat dengan jemaat, pengerja dengan pengerja hari ini. Kami mau ibadah hari Minggu ini menjadi ibadah di mana kami mau berdamai dengan diri kami sendiri. Kami berdamai dengan sesama, berdamai dengan Engkau Tuhan Yesus secara khusus. Dan kami percaya, kami pasti akan melihat kemuliaan. Ibrani 12 dan 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak bisa melihat Engkau. Hari ini, setiap kami yang sudah hidup dalam perdamaian, pasti hidup kami dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan dalam hidup kami. Mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Bahkan kuasa akan terus terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba terbatas menyampaikan firman, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas mampu buka setiap rahasia. Sebab itu bukakan semua rahasia ini, supaya kami tidak gentar, kami tidak takut menghadapi kehidupan hari-hari ini. Di luar sana Tuhan Yesus ada banyak ketakutan, kegentaran yang sedang melanda dunia. Tapi buat kami yang beriman kepadamu, sebagaimana umat Israel disertai dengan tangan yang kuat, terpancung, kami percaya juga hari ini setiap hidup kami dalam penyertaan Tuhan, dengan tangannya yang terpancung, tangan yang kuat, yang hebat menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak berhenti menyampaikan firman, tapi Roh Kudus, orang pribadi yang tidak pernah berhenti berbicara bagi kami, beritahukan hal-hal yang kami tidak pahami, yang tersembunyi, yang kami tidak mengerti. Roh Kudus singkapkan, supaya kami menjadi pendengar setia dan pelaku firman yang setia di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kembalikan pengurapan yang baru, hikmat kuasa dalam hidup kami. Kami juga akan memberikan persembahan pada siang hari ini. Setiap rupiah kami korbankan hari ini berkenan di hadapan, menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nama Tuhan Yesus. Bersama kepada Tuhan. Nanti bahasa hari ini kami akan memulai situ bagi pada persembahan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Beri dia siap awal menerima persembahan sebanyak 2 kali.
untuk keluar daripada sesi yang kedua. Dan pada minggu depan ada beberapa tempat ini sebagai dua sesi yang pertama pada 8 pagi dan sesi yang kedua pada jam 10 pagi. Demikian mohon yang telah disampaikan dan kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus saat ini. Bagi bapak ibu sekalian yang belum menerima porsi darah itu, dapat mengangkat tangan dan bisa diterima oleh para pembicara yang ada. Semangat hatimu, kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Hidup yang luar biasa ada di dalam Tuhan Yesus. Karena Engkau tinggal di dalam kami tinggal di dalam Engkau. Itu artinya penyertaan-Mu sempurna. Sebagaimana umat Israel disertai mengalami banyak perkara rohani, perkara-perkara besar dalam hidup mereka, maka kami percaya juga ketika kami disertai oleh Tuhan Yesus dimanapun kami berada, maka segala sesuatu pasti berhasil, segala sesuatu pasti diberkati. Bahkan hari ini juga kami doa bersama keluarga kami yang terima tubuh dan darah-Mu dimeteraikan jadi warga surga. Kami yang hari ini terima tubuh dan darah-Mu menang atas setan. Bahkan kami diberkati hari ini sehat sembuh sempurna. Bahkan segala penyakit hari ini biar Engkau sendiri yang akan mengangkatnya dari tubuh kami, sehingga tubuh kami sehat, tubuh kami kuat, umur panjang. Kami percaya gangguan setan sekalipun tidak berkuasa, semua digagalkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa setiap kata kalimat diucapkan ada kuasa. Kuduskan mulut kami, kuduskan perkataan kami. Apa yang kami ucapkan hari ini, yang kami ikat di bumi terikat di sorga, yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Sebagaimana Bileam diurapi mulutnya ada kuasa, sebagaimana Yosua diurapi mulutnya ada kuasa, Elia ada kuasa. Maka kami percaya setiap kami yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup pemilik surga, maka di mulut kami pun ada kuasa. Di mulut kami ada perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang mendatangkan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut tubuh darah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan Yohanes 6 ayat 53.
Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Imani Bapak Ibu Saudara dari pihak Tuhan, inilah yang dia sampaikan firman-Nya. Saudara dan saya terima tubuh dan darahnya punya hidup selama-lamanya. Artinya ada kekekalan, bukan cuma kekekalan yang dijanjikan kita punya hidup di bumi sama seperti di surga. Katakan amin. Angkat roti di atas kepala, mari sama-sama kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib pertama, yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan roh dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang tertikam, tertombak agar kami bersama keluarga dan anak-anak tidak mengalami sakit, tidak dioperasi. Kami tolak terkapar di rumah sakit, tolak lumpuh, kami tolak pikun, kami tolak koma, kami tolak terkapar di rumah yang penyakit kanker, penyakit tumor, bahkan segala penyakit dari tubuh kami. Hari ini kami disembuhkan. Kami menolak penyakit liver, sakit paru-paru, sakit darah tinggi, darah rendah, menolak penyakit stroke. Hari ini tubuhku diberkati, sehat sempurna, dari ujung rambut sampai telapak kaki, dimeteraikan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita, sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan hidup yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami, dan kami semua berjanji hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, kudus pikiran, perkataan, perbuatan kami. Yang kedua, untuk menyucikan, menguduskan kami, termeterai sebagai warga kerajaan surga, sebagai warga kerajaan surga. Kami berdoa, punya rumah di surga, punya rumah di bumi. Kami menolak segala bentuk perzinahan, percabulan. Kami tolak perceraian, menolak poligami, poliandri, menolak orang ketiga dalam keluarga kami. Keluarga kami, keluarga yang kudus dan diberkati. Keluarga yang kudus menolak dosa, setan-setan dan semua perbuatannya. Keluarga yang kudus menang virus, menang atas kuman, bakteri, penyakit. Keluarga yang kudus dimeteraikan, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh korban darah Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya, hari ini juga saya disembuhkan. Tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan, menolak kisah operasi, menolak penyakit kanker, penyakit kista, penyakit tumor, penyakit miom. Kami tolak penyakit jantung, paru-paru, penyakit liver, penyakit ginjal, sakit diabetes, sakit hepatitis, darah tinggi, darah rendah, virus corona,
virus demam berdarah, penyakit sampar di akhir zaman kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami, baik Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdiam, tubuh kami sehat sempurna, menang atas kutuk, menang atas kuasa kegelapan, menang atas sakit penyakit. Oleh darah Yesus membalut, menyembuhkan semua penyakitku. Jangan diminum. Bapak Ibu Saudara berdoa, sampaikan apa yang jadi keluhan hari ini, sampaikan apa yang jadi pokok doa hari ini. Percaya, imani Allah kita tidak pernah berdusta. Allah kita sepanjang Dia berfirman pasti Dia akan menepati janji-janji firman-Nya. Ya Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, Dia beri kelegaan. Inilah janji-janji Tuhan yang luar biasa. Sampaikan Bapak Ibu Saudara apa yang jadi pergumulan hari ini, dan imani Tuhan Yesuslah Allah satu-satunya penyelamat, Allah satu-satunya yang mampu melepaskan kita dari setiap pergumulan. Mari kembali kita berdoa bersama yang keempat. Tuhan Yesus yang mengajar kepada kepala sidang kami Pendeta Dr. Yesaya Pariyadi bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun dengan roti mana. Pertama, makan tidur diberkati. Kami terima perjamuan kudus, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak rugi. Pekerjaan kami bersama keluarga dan anak-anak diberkati melimpah, diangkat naik jadi kepala, tidak menjadi ekor, hidup di bumi sama seperti di surga. Yang kedua, dengan roti mana jubah selalu baru. Artinya hari ini kami yang terima perjamuan kudus, hidup kami mulia. Saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kami terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang ketiga, dengan roti mana bangsa Israel selama 40 tahun pada gurun, kasut selalu baru, kasut lama majikan, kami yang terima hari ini perjamuan kudus, punya majikan, rodebes, debiges, usaha, pekerjaan kami, karir, pangkat jabatan, ekonomi, keuangan, bisnis, dan semua usaha kami bersama keluarga dan anak-anak diberkati melimpah. Terus Tuhan angkat naik jadi kepala, tidak jadi ekor. Kemana melangkah selalu disertai, kemana melangkah yang kami injak selalu diberkati. Segala kutuk, penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, bangkrut, gagal, sakit, penyakit sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapak di surga, maka berkati setiap kami yang berkati semuanya yang kedua saat ini Tuhan. Usaha menerikan kau berkati Tuhan Yesus. Apa yang kami Tuhan kerjakan bagi berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami siap memberi yang penuh sukacita di dalam nama Yesus yang siap memberi sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Kepada kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan hari ini kami sudah beribadah. Di akhir kepada kami dan tangan-Mu yang perkasa terus memberkati hidup kami. Kalau hari ini kami boleh beribadah semata-mata karena cinta kasih Tuhan, kalau kami hari ini boleh memberikan persembahan juga semata-mata karena Tuhan terlebih dahulu telah memberkati kami. Sebab itu semua persembahan umat-Mu diberkati Tuhan luar biasa. Apa yang kami tabur hari ini kami tuai yang besar, yang berlimpah, bahkan sampai 100 kali lipat ganda. Diberkatilah umat-Mu yang hadir hari ini. Kami percaya ketika pulang tidak sama. Ketika datang pulang dengan sorak-sorai, kegembiraan, kemenangan, kebahagiaan. Sebab itu Tuhan Yesus tolong semua umat-Mu. Apa yang jadi kebutuhan keluarga, apa yang jadi kebutuhan hari ini, baik ekonomi, baik masa depan, baik pekerjaan. Kami percaya sepanjang kami melibatkan Tuhan, disertai oleh Tuhan, maka perkara besar pasti terjadi. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kami pikir, lihat, dengar, itulah yang akan Tuhan sediakan. Tuhan berkati umat-Mu dengan kelimpahan. Besok hari dalam pekerjaan, semua juga bekerja dalam pekerjaan. Tuhan berkati, yang kami pegang selalu berhasil, yang kami kerjakan, kami injak semua diberkati berhasil. Tuhan sayangi keluarga lepas keluarga, jemaat-Mu yang hari ini hadir.
supaya ekonomi, keuangan, pekerjaan semua diberkati, kesehatan juga diberkati. Yang hari ini sedang membutuhkan mujizat, maka Tuhan kerjakan mujizat bagi setiap umat-Mu. Juga para pelayan Tuhan hari ini yang sudah memimpin pujian, yang juga barisan singer choir, para imam-imam musik semua diberkati, hamba-Mu juga, dan semua tim yang terlibat dalam semua apa yang dilakukan hari dalam ibadah kami, baik penerima tamu, kolektan, berdoa syafaat, juga security parkir, driver, juga tim logistik, dan semua bagian yang sudah melayani. Kami percaya tangan Tuhan terus menyertai hidup kami, dimanapun kami berada, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, semua diberkati Tuhan luar biasa. Kami juga berdoa hari ini buat Gembala sidang yang kami kasih Pendeta Dr. Syekh Pariaji. Tuhan berkati bersama Ibu Gembala, Ibu Eti Daniati Pariaji. Juga anak-anak Andira Aris Arsetor juga diberkati bersama keluarga besar mereka. Tuhan berkati semua hamba-hamba-Mu ini luar biasa dalam berkat-berkat Tuhan. Anak-anak Gembala sidang, keluarga mereka masing-masing, Tuhan berkati dengan dahsyat dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, disertai tanda heran sebagaimana Engkau menyertai Gembala sidang. Juga sertai anak-anak Gembala sidang semua dalam pelayanan. Juga para asisten gembala diberkati luar biasa. Doa kami semua para asisten gembala diberkati, para staf gembala diberkati, misionaris diberkati, juga hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik di pusat, di daerah-daerah, bahkan di luar negeri. Semua cabang gereja Tiberias dimanapun dibuka, kami percaya bahwa jadi sarana berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur kalau Engkau sudah memberkati. Bahkan Jakarta tempat ibadah sudah dibuka kembali, supaya tangan Tuhan tetap ada atas Indonesia. Kami berdoa bagi Indonesia supaya Indonesia diluputkan dari virus corona. Bahkan Engkau sendiri yang akan meluputkan dari segala yang jahat. Setiap rancangan dunia ini, rancangan setan, kuasa kegelapan tidak berkuasa. Karena kami mendoakan Indonesia supaya terluput dari segala yang jahat. Mendoakan Sulawesi Utara supaya Sulawesi Utara juga diberkati, dan secara khusus buat Kabupaten Kepulauan Sangihe di mana kami berada. Tuhan jaga, lindungi, berkati, lindungi selalu di dalam nama Tuhan Yesus dari pandemi COVID-19, dari bahaya-bahaya yang lain, bahaya kebakaran, bahaya longsor, bahkan bahaya apapun yang mengancam, semua kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa berkati kabupaten ini, sejahtera kabupaten ini. Pemimpin kami juga berkati, bupati, wakil bupati, semua diberkati, jajaran pemerintahan diberkati. Apapun profesi yang ada di kabupaten ini, kami doa supaya juga dalam penyertaan Tuhan. Buat semua gereja-gereja juga Tuhan berkati, supaya tetap bergandengan tangan, saling mengasihi sebagai tubuh Kristus. Maka doa kami, biar semua hidup berdampingan, saling mengasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dari sorga jadi pengikat, mempersatukan semua kami. Sebab itu serahkan semua pelayanan, juga kehadiran gereja Tiberias Gedung Pusat jadi sarana berkat bagi banyak orang. Kehadiran gereja ini supaya boleh menjadi solusi di mana umat-umat Tuhan juga datang beribadah, mereka terima mujizat. Kami doa ke depan pelayanan ini semakin Tuhan pakai untuk menjangkau banyak jiwa, semakin Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa supaya mereka diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa, terima mujizat, dimeteraikan hidup di bumi sama seperti di surga. Karena ketika kami terima tubuh dan darah-Mu, itulah janji-Mu Tuhan Yesus, bahwa hidup selama-lamanya bersama dengan Engkau di surga. Doa kami supaya ke depan juga kerinduan kami, supaya gedung futsal satu jalur ini Tuhan siapkan juga tempat yang menjadi milik sendiri gereja Tiberias dalam nama Tuhan Yesus. Juga Engkau memberkati pemilik tempat ini. Mereka sudah memberikan, menabur untuk memberikan, mengizinkan kami beribadah di tempat ini. Maka doa kami buat pemilik gedung ini, Koroni, Cimeri, dan semua anak-anak, baik Ore juga Cimelisa, Tuhan berkati keluarga-keluarga ini. Dimanapun mereka berusaha melakukan bisnis, Tuhan terus percayakan bisnis yang besar. Apa yang mereka tabur hari ini, tuayan besar juga mereka terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami akan berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan pulang tibakan di rumah dengan selamat, dan tangan-Mu yang
memberkati semua kami hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu, angkat tanganmu di depan Tuhan Yesus untuk terima berkatnya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati keluar masukmu, pekerjaanmu diberkati ekonomi keuanganmu terus diangkat naik, jadi kepala tidak jadi ekor. Terima berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus serta Roh Kudus menuntun menyertai kita hari ini sampai Maranatha terus datang kali yang kedua, didapati hidup yang taat, hidup yang setia dalam perdamaian dengan Tuhan Yesus. Sama-sama yang beriman percaya diberkati, katakan amin. Amin. Terima kasih sudah selesai dan sebelum keluar adalah sisi para yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ini dan shalom. Bersama